Tuhan bisa berbuat di luar jangkauan akal dan pikiran kita, apalagi menghadapi situasi di mana kebenaran firman Tuhan berkata, hari-hari terakhir, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tapi bagi orang yang berharap kepada Tuhan justru sebaliknya. Saudara, masa yang sukar justru diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya dengan iman. Kita melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terheran dengan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Tapi bisa juga membuat Tuhan yang heran. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita heran dengan perbuatan Tuhan, itu biasa. Tapi kalau Tuhan yang heran, ini sangat luar biasa. Untuk itu kita akan baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-10. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Matius 8 ayatnya yang ke-10 dalam Alkitab terjemahan lama versi Bode berkata demikian. Apabila didengar oleh Yesus demikian, heranlah ia sambil berkata kepada orang yang mengikut dia, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang Israel pun belum pernah aku melihat iman yang seteguh ini. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Bapak Ibu Saudara, iman yang ada pada Pamen, perwira menengah, istilah Indonesia Pamen itu perwira menengah. Karena dia punya atasan, dia punya bawahan. Dalam cerita ini, dalam perikop ini, pembantunya dalam keadaan sakit. Budaknya dalam keadaan sakit dan membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan. Waktu Tuhan tawarkan kepadanya bahwa saya akan datang ke rumahmu. Saudara, tidak diceritakan alasan kenapa si perwira menengah ini tidak mau untuk Tuhan datang ke rumahnya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, tadinya dia tawarkan supaya Tuhan datang ke rumahnya. Tetapi setelah Tuhan dekat di rumahnya, dia tolak supaya Tuhan tidak datang ke rumahnya. Tidak dituliskan alasan apa, mungkin rumahnya berantakan. Tetapi dia berkata bahwa dia tidak layak untuk menerima Tuhan, untuk datang di rumahnya. Sebab itu yang dia minta kepada Tuhan, katakan sepatah kata. Satu hal yang luar biasa, coba kita baca dalam pembacaan tadi dalam ayatnya yang ke-8. Matius 8 ayat 8. Tetapi sahut penghulu itu katanya, ya Tuhan, saya tidak layak bahwa Tuhan masuk ke dalam rumah saya. Hanya katakanlah sepatah kata saja, niscaya budak saya akan sembuh. Ayat sebelumnya coba ayat 5 mulai supaya kita lebih jelas. Ayat ke-5. Setelah ia masuk ke negeri Kapernaum, datanglah kepadanya seorang penghulu laskar memohon kepadanya sambil berkata, ya Tuhan, budak saya terbaring di rumah dengan sakit tepok dan teramat sangat sengsaranya. Maka kata Yesus kepadanya, aku akan datang menyembuhkan dia. Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkan dia. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara, tetapi dia menolak. Dia berkata di dalam ayat 8 tadi, tetapi sahut penghulu itu katanya, ya Tuhan, saya tidak layak bahwa Tuhan masuk ke dalam rumah saya. Hanya katakanlah sepatah kata saja, niscaya budak saya akan sembuh. Dan dia hubungkan dengan kedudukannya sebagai perwira menengah, di mana dia ada atasan, dia juga ada bawahan. Kepada bawahan dia berkata, datang, datang. Pergi, pergi. Kepada hambanya kalau dia katakan lakukan, lakukan. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-9.
Karena saya ini pun seorang yang dibawa perintah. Saya di bawah seorang perintah. Dan ada di bawah perintah saya pula beberapa laskar. Dan ada di bawah perintah saya ada beberapa laskar. Jikalau saya berkata kepada seorang daripadanya, pergilah. Kalau dia berkata kepada seorang pergilah, Ia pun pergi. ia pun pergi. Dan kepada yang lain pula, marilah. Pada yang lain, marilah. Ia pun datang. Ia datang. Dan kepada hamba saya, buatlah itu, maka dibuatnyalah. Jadi kita lihat dia hubungkan dengan kedudukannya, posisinya sebagai perwira menengah. Dia suruh pergi, mereka pergi. Dia suruh datang, mereka datang. Kepada hambanya juga dia suruh buat, dia buat. Dan inilah permintaan dari perwira menengah ini. Sehingga pada waktu Tuhan mendengar akan perkataan yang disampaikan oleh perwira menengah ini, Tuhan heran. Mungkin ada juga perbuatan saya, perbuatan Bapak Ibu yang membuat Tuhan heran. Tidak lain adalah iman atau tindakan kita menghadapi situasi dunia saat ini. Saya renungkan, saudara, di Manado ada satu lokasi, kalau tidak salah itu tambang emas, tetapi lokasinya ambruk, saudara, longsor. Ya bisa saja kalau itu terjadi karena penggenapan firman Tuhan untuk memasuki masa yang sukar. Kalau itu terjadi memang kita membutuhkan iman yang teguh menghadapi situasi dunia. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Di mana dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Perhatikan akhir zaman. Akan datang masa yang sukar. Salinan baru, perhatikan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Perhatikanlah, pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Akan datang, kita hidup di ujung akhir zaman ini, di mana masa yang sukar akan diperhadapkan kepada kita. Tapi kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Justru disinilah Tuhan akan menyatakan kemahakuasaannya kepada orang yang benar. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya kepada orang yang beribadah, berbakti seperti yang kita lakukan saat ini. Tuhan bedakan. Maleakhi 3 ayat 18. Kamu akan menoleh dan melihat. Selalu saya ungkapkan, melihat ke depan, menoleh ke kiri, ke kanan, menoleh ke belakang. Berarti di sekitar kita akan nyata perbedaan. Coba. Maleakhi 3 ayat 18. Pada masa itu, kamu akan menoleh dan melihat. Kamu akan menoleh dan melihat. Bedanya antara orang yang benar dengan orang fasik. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang berbakti kepada Allah dengan orang yang tiada berbakti kepada Antara Allah. orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi kita lihat di dalam bagian yang pertama, ada perbedaan orang benar dan orang fasik. Sama-sama masuk pada masa yang sukar. Tapi bedanya, kita perhatikan dulu tentang 3 macam orang yang digambarkan oleh Petrus kepada orang-orang pilihan yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Betania. 3 macam orang itu benar, fasik, dan berdosa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-18. 18. Dan jikalau sukar orang benar beroleh selamat. 1. Jikalau sukar orang benar beroleh selamat. Apatah kelak jadinya orang fasik dan yang berdosa. Apatah kelak jadinya orang fasik dan orang berdosa. Orang yang benar adalah orang yang dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berdoa dalam Yakya 17 ayat 17, kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Kapan kita dikuduskan oleh kebenaran? Sehingga kita disebut orang yang benar. Paulus dalam Efesus 5 ayat yang ke-26. Efesus 5 ayat yang ke-26.
supaya ia menguduskan sidang itu. Supaya ia menguduskan sidang itu, menguduskan Bapak, Ibu, saya dan saudara. Setelah disucikannya dengan baptisan air. Setelah disucikan oleh baptisan air lewat firman Allah. Jadi pada waktu kita dibaptiskan, kita dikuduskan, kita dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang benar. Saudara, ada beda antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik sudah melakukan firman lalu undur, itu fasik. Atau yang tahu tapi tidak melakukan, tergolong orang fasik. Karena umat Israel pernah digolongkan sebagai orang fasik dalam Yesaya pasal yang ke-57 ayatnya yang ke-20, 21. 20. Tetapi segala orang fasik itu, seperti laut yang bergelora. Seperti laut yang bergelora, tidak ada ketenangan di dalam hidupnya. Karena tiada ia itu boleh teduh. Tiada boleh teduh. Dan airnya menimbulkan lumpur dan lanyap. Terus Bahwa pada orang fasik tiadalah selamat, demikianlah firman Allah. kepada orang fasik tiadalah selamat. Tidak akan memperoleh ketenangan hidup. Karena untuk memperoleh ketenangan jiwa ini, Mazmur 62 ayat 2 salinan baru, hanya dekat Allah saja aku tenang. Menghadapi situasi dunia ini, sekali lagi kita harus dekat kepada Tuhan. Kita perlu beribadah, berbakti, karena dalam kita berbakti seperti saat ini ada perjanjian hidup sekarang, perjanjian hidup yang akan datang. Saya kategorikan perjanjian hidup sekarang adalah perjanjian jasmani. Perjanjian hidup yang akan datang itulah perjanjian rohani. Dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 kata Paulus kepada anak didiknya Timotius, karena senam bagi tubuh itu. Senam, latihan badani atau olahraga diukur dengan firman Tuhan, sedikit saja gunanya. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadat berbakti berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini. Ada padanya perjanjian hidup sekarang Dan yang akan datang. dan yang akan datang. Nah, bagaimana cara Tuhan membedakan? Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan akan bedakan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Salah satu contoh, orang menghadapi masa yang sulit, orang sukar untuk mencari pekerjaan. Tapi Tuhan bisa melakukan sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran kita. Jadi di sini Tuhan akan membedakan, sama-sama masuk pada masa yang sukar. Tapi kepada orang yang benar, kepada orang yang berbakti kepada Tuhan, ada satu keistimewaan yang Tuhan buat. Salah satu contoh dalam Alkitab, pada waktu Elia berdoa untuk tidak turun hujan. Bayangkan 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan. Saya pernah mengalami itu waktu masih saya kecil, SD di Manado, 6 sampai 8 bulan tidak turun hujan. Saudara, sampai-sampai pada waktu itu sagu menjadi makanan pokok. Tadinya padi, tapi karena tidak ada air, tidak tumbuh padi. Saudara, orang tinggal makan sagu. Jadi itu cuma 6 bulan. Ini 3 tahun 6 bulan kekeringan. Tapi kita lihat bagaimana pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap Elia, karena kena impasnya juga dia. Dia hidup pada zaman itu. Dia berdoa tidak turun hujan. Diceritakan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, di mana dia dipelihara oleh Tuhan di Sungai Kerit. Dia minum dari air Sungai Kerit. Makannya dari mana? Pagi dan petang makan hamburger. Wah, kita belum makan hamburger, Elia sudah makan. Kenapa? Karena dia dikirimi daging dan roti. Oleh siapa? Burung gagak. Ini mustahil bagi manusia. Sampai-sampai teman pendeta saya berkata,
dari mana dia dapat roti ini burung gagak? Lalu seberapa kali saya ke Kuala Lumpur, Bapak Ibu Saudara, masih terminal lama, oh luar biasa ini burung gagak. Di tengah hiruk pikuknya orang dia ada. Setelah baru ini juga saya lihat tetap ada juga. Bayangkan orang begitu ramai dia ada. Apalagi kalau di pabrik roti cuma 5 sampai 10 orang yang ada. Ya saya bilang dari pabrik roti tuh mau dari mana lagi diambil. Jadi bagaimana caranya? Yang penting firman Tuhan berkata bahwa burung gagak membawakan dia makanan pagi dan petang, roti dan daging. Sehingga ada yang menggambarkan bahwa orang di luar Tuhan pun bisa digerakkan oleh Tuhan. Ada teman saya pendeta, karena jemaatnya belum seberapa, mau buka puasa tidak ada apa-apa, Tuhan kirim orang yang tidak seiman, membawakan dia kebutuhan untuk dia buka puasa. Jadi ini gambaran burung gagak. Lalu setelah sungai Kerit kering, dia disuruh oleh Tuhan ke Sarfat, bukan kepada orang kaya, tapi kepada seorang janda yang punya anak satu. Setelah pungut kayu bakar, tiba di rumah, tiba juga ini Nabi Elia. Dia minta air kepada perempuan janda ini. Belum lagi perempuan ini mengambilkan dia air, dia minta apam. Buatkan aku apam. Sehingga perempuan janda ini harus berterus terang. Saya dan anak saya sudah pungut kayu bakar. Kami akan masak tepung sedikit, minyak sedikit yang ada di buli-buli. Kami akan masak, makan, lalu mati. Sudah tidak ada bekal lagi. Tapi janda di Sarfat ini melayani Tuhan lewat hambanya Nabi Elia. Ada yang gambarkan bahwa janda di Sarfat berbicara tentang sidang jemaat. Melayani Tuhan bukan karena saya sebagai hamba Tuhan, tapi ini kenyataan. Melayani hamba Tuhan diberkati oleh Tuhan. Minyak yang sedikit, tepung yang sedikit, tidak habis-habis sampai hujan datang. Bagaimana luar biasa. Yang tidak ada saja Tuhan bisa adakan, apalagi yang ada. Kalau kita syukuri apa yang ada, seperti yang Tuhan buat. 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Tuhan mengucap syukur kepada Bapaknya. 5.000 orang makan, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Sisanya 12 bakul. Luar biasa mujizat yang Tuhan buat. Dan yang terakhir, bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap Nabi Elia setelah dia membunuh 850 nabi Baal dan nabi hutan. Marahlah Isabel, permaisuri Ahab, sehingga dia berusaha tentunya dengan orang-orangnya untuk mengejar Elia dengan tujuan membunuh akan Nabi Elia. Elia lari sampai dia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak lebih baik dari nenek moyang hamba. Ambillah nyawaku. Dia tidak tahu masih banyak orang yang belum bertelut untuk menyembah Baal pada waktu itu. Tapi cerita di sini bagaimana dia sementara tertidur, lalu malaikat Tuhan membangunkan dia. Saudara, ada apa? Ada air minum. Saudara, luar biasa. Dan begitu juga pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari burung gagak, orang yang tidak seiman bisa memelihara kita. Sesama anak-anak Tuhan bisa membantu kita. Kalau sudah langsung dari Tuhan, seperti yang terakhir memang mujizat Tuhan lakukan. Itu dari tidak ada menjadi ada. Heran Tuhan perbuatannya di dalam kehidupan kita. Tentunya kita telah banyak mengalami bagaimana membuat kita heran melihat perbuatan Tuhan yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan kita.
Tapi intinya yang kita baca di sini, Tuhan yang heran. Apa yang membuat Tuhan heran terhadap perwira menengah ini? Imannya. Dia katakanlah sesuatu. Nggak usah datang ke rumah saya. Katakan saja, maka budak pembantu saya akan disembuhkan. Dan itulah yang terjadi. Sehingga dalam kalimat ini dikatakan, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang Israel pun belum pernah aku melihat iman yang seteguh ini. Kalau berbicara tentang iman, tentunya ada Bapa segala orang yang beriman. Galati 3 ayatnya yang ke-7 itu Ibrahim, Bapa segala orang yang beriman. Coba kita baca Galati 3 ayat yang ke-7. Sebab itu hendaklah kamu mengetahui bahwa segala orang yang beriman itulah anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim adalah bapa segala orang beriman. Semua orang yang percaya disebut anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim adalah bapa segala orang yang percaya. Dan lebih jelas dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-11, kata Paulus di sana, Ibrahim adalah bapa segala orang yang beriman. Roma 4 ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya menjadi materai kebenaran yang daripada iman, tatkala ia belum bersunat. Karena atas peri demikian ia menjadi bapa sekalian orang yang beriman. Ia menjadi bapa segala orang yang beriman. Walaupun mereka itu tiada bersunat, supaya kebenaran itu dihisapkan kepada mereka itu. Jadi kita lihat Ibrahim sebagai bapa segala orang beriman. Karena pada waktu Tuhan suruh dia keluar dari kaum keluarganya, dari orang tuanya, dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan belum sebut di mana tujuannya. Keluar engkau, pergi ke negeri yang akan berarti melalui proses. Tuhan belum bilang di mana, pergi ke negeri yang akan kutunjuk. Coba kita baca Kejadian 12 mulai ayat 1. Sebermula, maka Tuhan telah berfirman kepada Abram. Tuhan berfirman kepada Abram demikian. Keluarlah engkau dari negerimu. Keluarlah engkau dari negerimu. Dan daripada kaum keluargamu. Daripada kaum keluargamu. Dan dari dalam rumah bapamu. Dari rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Pergi ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu kelak. Dengan iman Ibrahim melangkah. Dan selalu saya katakan, bukan karena Tuhan yang suruh, lalu dengan leluasa, dengan bebas, tidak ada halangan rintangan yang dihadapi oleh Ibrahim. Justru pada waktu dia masih di Mesir, diperhadapkan dengan Firaun. Yang menjadi masalah, istri daripada Ibrahim ini sangat cantik. Dulu pemimpin raja lihat perempuan cantik, dia jadikan istrinya. Sehingga bagaimana Ibrahim mengatakan kepada istrinya, katakan saja engkau adalah adikku. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 itu mulai ayat 11 sampai ayat 17. Tapi Tuhan beracara kepada Firaun. Bagaimana Tuhan memelihara akan istri daripada Ibrahim sehingga tidak dipengapakan oleh Firaun. Justru malapetaka yang timbul. Kita baca dulu dalam Kejadian 12 ayat 11. Maka sekali peristiwa, tatkala hampirlah ia akan sampai ke Mesir, maka berkatalah ia kepada Sarai istrinya itu, katanya, bahwa telah kakanda mengetahui akan hal adinda ini, seorang perempuan yang elok paras. Maka sebab itu, apabila dilihat oleh orang Mesir akan adinda kelak, niscaya mereka itu akan berkata demikian, inilah istrinya. Maka kakanda ini akan dibunuhnya, tetapi adinda akan dihidupinya. Sebab itu katakanlah, apalah adinda, saudaralah kepada kakanda, supaya selamatlah kakanda oleh sebab adinda, dan terperiharalah nyawa kakanda oleh karena adinda. Terus? Hatta, maka demikian pun jadilah, serta sampailah
sampailah Abram ke dalam negeri Mesir. Dilihat oleh orang Mesir akan perempuan itu seorang yang amat elok parasnya. Maka terpandanglah pula oleh menteri Firaun akan perempuan itu. Lalu dipujinya akan dia di hadapan Firaun. Maka perempuan itu pun dibawa oranglah ke dalam istana Firaun. Maka dianugerahinya Abram karena sebab perempuan itu. Maka Abram adalah menaruh kambing dan lembu dan keledai dan hampa saya dan keledai betina dan unta. Ayat 17. Maka datanglah Allah beberapa bala. Didatangkan Allah beberapa bala yang besar atas Firaun Dan atas isi istananya pun, karena sebab Sarai istri. Jadi Tuhan datangkan bala. Jadi dikatakan di sini beberapa bala yang besar memperingatkan Firaun. Kalau kita baca selanjutnya bagaimana Tuhan melindungi. Jadi bukan karena Tuhan yang suruh Ibrahim lalu tidak ada halangan, tidak ada rintangan baru di Mesir. Begitu juga kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-20 di mana Raja Gerar di negeri Gerar yaitu Abimelek. 20 mulai 1. Ayat pertama. Sebermula maka Ibrahim pun berangkatlah dari sana, lalu berjalan ke sebelah selatan. Maka diamlah ia di antara negeri Kades dengan negeri Syur, serta menumpanglah ia seperti seorang dagang di negeri Gerar. Maka dikatakan Ibrahim akan Sarah istrinya itu, ialah saudaranya. Maka oleh Abimelek raja Gerar itu disuruhkan orang mengambil Sarah. Tetapi datanglah Allah kepada Abimelek dalam mimpi pada malam, firman-Nya kepadanya, bahwa sesungguhnya engkau akan mati kelak, karena sebab perempuan yang telah kau ambil itu, yaitu bini orang. Sampai di situ. Jadi kita lihat Tuhan datangkan mimpi kepada Abimelek. Jadi kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Ibrahim pun secara manusia terbatas. Sehingga harus dia berkata kepada istrinya, katakan supaya saya selamat, saya tidak dibunuh. Karena kalau saya bilang engkau adalah istriku, matilah aku. Tetapi bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap keluarga ini? Karena ada maksud yang indah di dalam keluarga ini. Bahwa Tuhan akan menjadikan dia suatu bangsa yang besar. Meskipun kita perhatikan, Allah yang berjanji tidak seperti manusia yang berdusta. Karena manusia kadang-kala berdusta. Tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Tuhan mustahil berbohong. Dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Ini tentang Ibrahim. Coba Ibrani 6 ayat 18. Supaya dengan sebab dua perkara yang tetap itu, yang di dalamnya mustahil bagi Allah berdusta. Sampai di situ. Dikatakan supaya sebab dua perkara yang tetap itu yang di dalamnya mustahil Allah berdusta. Apa dua perkara itu? Ayat sebelumnya ayat 14. Sambil berfirman dengan sesungguhnya. 1. Aku akan memberkati engkau dengan sebesar-besar berkat. 2. Dan memperbanyakkan engkau dengan berganda-ganda. Itu janji Tuhan kepada Ibrahim yang mustahil Allah berdusta. Jadi apa yang difirmankan oleh Tuhan itu pasti dia akan genapi di dalam kehidupan kita. Karena Allah mustahil berdusta. Allah mustahil bohong. Titus 1 ayat yang kedua. Titus 1. Dengan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sudah dijanjikan terlebih dahulu daripada zaman yang asali oleh Allah, yang mustahil bohong itu. Yang oleh Allah mustahil bohong. Meskipun pada waktu Ibrahim menerima apa yang dijanjikan Allah kepadanya, dalam pemandangan manusia mustahil. Karena dia sudah berumur 100 tahun, istrinya Sarah kandungannya sudah mati. Jadi menurut teori biologis bahwa dia tidak mungkin lagi akan mengandung. Karena ada batas seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan. Sarah sudah lewat batas. Tapi kita lihat karena iman Ibrahim
kembali ditulis oleh Paulus dalam Roma 4 ayat 18. Dia tidak putus harap, dia tidak bimbang dengan keadaannya itu. Tapi dia justru berharap dengan iman. Jadi imanlah yang membuat dia menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Roma 4 ayat 18. Karena tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan, Tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan, maka ia sudah harap juga dengan iman, tapi dia tetap berharap dengan iman. yang ia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa. Sebagaimana yang difirmankan, bahwa demikianlah akan jadi penipu di kelak. Terus, Dan dengan tiada lemah di dalam imannya, tiada lemah di dalam imannya. ia tampak dirinya sendiri seperti sudah mati karena umurnya, Dia tampak dirinya sudah mati karena umurnya sekira-kira 100 tahun, 100 tahun. dan kandungan Sarah pun sudah mati. Terus, Tetapi sebab ingat akan perjanjian Allah, dia ingat akan apa yang dijanjikan Allah kepadanya. tiadalah ia bimbang Tidak ia bimbang, dengan tiada iman, melainkan ia makin dikuatkan oleh imannya, makin dikuatkan oleh imannya. dengan mempermuliakan Allah, dan sangat yakin bahwa Allah berkuasa menyampaikan barang yang dijanjikannya. Allah sangat berkuasa untuk mengadakan apa yang dijanjikannya. Itulah sebabnya juga imannya itu dihisapkan kepada menjadi kebenaran. Jadi sampai di situ iman dihisapkan menjadi kebenaran. Dia tetap yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita akan masuk pada masa-masa yang sukar, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, melainkan Dia tetap menyertai kita. Apa yang membuat Tuhan heran terhadap perwira menengah ini? Yaitu imannya. Biarlah iman kita juga membuat Tuhan heran. Dalam arti kata, kita terlalu yakin bahwa apa yang difirmankan oleh Tuhan itu Dia akan genapi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita berbakti kepada Tuhan. Tadi kita sudah baca. Di dalamnya ada perjanjian hidup sekarang, yaitu perjanjian jasmani, Keluaran 23-25. Berbakti kepada Tuhan. Roti makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilalukan. Itu janji Tuhan. Perjanjian hidup yang akan datang, perjanjian rohani 1 Yahya 2 ayat 25. Inilah perjanjian yang Ia sudah janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Pada pagi hari ini memberikan kekuatan iman kita. Sekarang kita sudah berada di hari yang ke-8, di tahun yang baru. Biarlah kita lalui tahun yang baru dengan iman memandang kepada Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga. Tak tersembunyi